Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Ida Ayu Putu Oka Sulaksmiati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Badung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi dari pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Penerapan pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh secara terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit dapat mendukung terwujudnya well-being ekosistem di sekolah. Pembelajaran sosial dan emosional berupaya menciptakan lingkungan dan pengalaman belajar yang menumbuhkan 5 kompetensi sosial dan emosional. Adapun 5 kompetensi sosial dan emosional tersebut yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologi, 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari adalah 1. Pentingnya kesadaran sosial dan emosional. 2. Nilai kesadaran penuh. Dan 3. Pelaksanaan pembelajaran sosial emosional dalam lingkungan kelas dan sekolah secara komprehensif. Sebelum memahami modul ini, saya meyakini bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi sudah cukup untuk mengakomodasi perbedaan murid dalam pembelajaran, sehingga guru dapat lebih fokus mengajar sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Namun, setelah menjalani modul ini, saya menyadari bahwa pembelajaran berdiferensiasi belum sepenuhnya mencukupi untuk menghadirkan pembelajaran yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan murid. Kombinasi antara pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ternyata mampu menciptakan kondisi mental, sosial, dan emosional yang lebih siap bagi murid dalam mengikuti pembelajaran. Pengetahuan ini sangat berkontribusi pada peran saya sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Saya kini tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tapi juga mampu memahami dan mendukung aspek sosial emosional murid. Dapat dikatakan bahwa dengan memahami pembelajaran sosial emosional, saya lebih mampu mengenal murid tidak hanya segi akademis, tapi juga secara emosional. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah adalah bagi murid-murid, saya akan mengembangkan rencana pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Bagi rekan sejawat, saya bertekad untuk menjadi contoh yang baik dalam penerapan pembelajaran berbasis kompetensi sosial dan emosional. Koneksi antar materi. Pembelajaran sosial emosional adalah cara untuk mengimplementasikan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dalam praktik pembelajaran di kelas yang menjadikan anak sebagai pusat pembelajaran dan memperhatikan perkembangan seluruh aspek kepribadian anak. Untuk menerapkan pembelajaran sosial dan emosional yang efektif, seorang guru perlu memiliki nilai-nilai dan peran guru penggerak. Ketika seorang guru berhasil menerapkan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajarannya, ia akan dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih holistik dan berorientasi pada pengembangan sosial dan emosional murid. Pembelajaran sosial emosional adalah salah satu cara mewujudkan visi guru penggerak untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan bermakna bagi murid. Dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional, guru penggerak dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan murid secara holistik.
Pembelajaran sosial emosional adalah salah satu kunci untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional, guru dapat membantu murid mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang diperlukan untuk hidup berdampingan dengan orang lain dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Pembelajaran sosial emosional akan lebih efektif jika disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan bermakna bagi setiap murid. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi dari pembelajaran sosial dan emosional. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Terima kasih, salam, dan bahagia.